Si verificator, maka ini ibu-ibu yang bukan dikirimkan itu. Yang ibu-ibu dikirimkan. Oh, udah habis. Berang. Habis. Pertemuan mendatang mudah-mudahan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخلاق والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama masih dapat berkumpul, bermajelis, talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pertemuan terakhir kisaran 2 bulan lalu, lanjut kitab Babul Hadis, kitab kecil berisikan hadis-hadis pendek tetapi muatannya sangat luar biasa. Masih di bab 1. Ini meskipun sudah sekian kali pertemuan masih bab 1 ya. Pelan-pelan sekali ternyata. Ya enggak apa-apa, yang penting ilmunya lah. Bab 1 Al-Babul Awal. Sudah buka semuanya? Hadis yang ke berapa ini? Fadlul alimi alal abidi kafatil qamari lailatul badri. Ya. Ketemu? Oh, teman intakola. Oke, man intakola. Man intakola lihat allama. Sudah? Oh, setelahnya Pak ya. Akrimul ulama. Oke. Akrimul ulama. Di halaman 5 itu bab 1 hadis bawah, di bagian bawah itu. Sudah ketemu semua? halaman 5. Kalau dia begini halaman 5 garis nomor 1, 2, 3, 4. Oh. Kalau yang ini. Oh. Garis 4. Halaman
di baris nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau lagi akrimul ulama. Pun panggil nggih. Ya. Baik. Ikuti saya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'u mukarramun. Akrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'u mukarramun. Wa qala dan bersabda, kita terjemahkan. Wa qala dan bersabda, silakan ditulis yang membawa pulpen, pensil. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu, muliakanlah olehmu sekalian. Akrimu, muliakanlah olehmu sekalian. Al-ulama, para ulama. Al-ulama, para ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, indallahi, di sisi Allah. Masih ada yang bingung? Enggak? Yang ini? Yang ini halaman 5 paling bawah. Oh, paling dhuwur. Indallahi, di sisi Allah, kurama, terhormat atau mulia. Kurama, mulia atau sangat mulia. Sangat mulia. Mukarramun, dan dimuliakan. Dimuliakan. Saya ulang, wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu, muliakanlah olehmu sekalian, al ulama, para ulama, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, indallahi, di sisi Allah, kurama'u, sangat mulia, mukarramuna, dan dimuliakan. Ulama itu siapa? Alim, alimani, ulama. Mufradnya satu, kalau satu orang namanya alim, orang yang pintar, yang berilmu. Alimani, dua orang yang berilmu. Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau menggunakan istilah ini, maka sesungguhnya siapapun orang yang berilmu itu disebut sebagai ulama. Namun ulama di sini kalau di dalam definisi kita adalah bukan hanya orang yang berilmu, tetapi juga yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u.
sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku itu adalah para ulama. Kalau ulama ini orang alim, maka mencakup di dalamnya orang alim agama, tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, tapi juga masuk di dalamnya ilmu-ilmu sains, humaniora, pakar matematik, biologi, kimia, fisika, semua itu disebut ulama alim atau ulama. Oleh karena itu kalau di Timur Tengah, di Mesir, atau di buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang Timur Tengah, biasanya menyebut para saintis itu dengan ulama. Maka ada istilah ulamaul falak, pakar astronomi, ulamaul geologi, pakar ilmu geologi, ulamaul geografia, pakar ilmu geografi. Karena memang seperti yang pernah saya sampaikan, di dalam Islam itu tidak pernah membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua itu ilmu agama menurut Al-Ghazali. Jadi menurut Al-Ghazali semua ilmu itu ilmu agama. Tidak ada yang namanya ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu umum, ilmu agama itu enggak ada. Semua itu ilmu agama. Sehingga ketika orang belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, itu sesungguhnya belajar ilmu agama. Hanya kemudian para ulama membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu yang terkait dengan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu terkait dengan ilmu yang wajib harus diketahui oleh semua insan muslim. Kalau enggak dosa, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan al-ma'lum minad-din bid-darurah, ilmu-ilmu terkait dengan pondasi pokok-pokok ajaran agama, tauhid, ya. Kemudian fikihnya itu fikih am, fikih umum, wajiban sholat, puasa, haji, itu umum, zakat sesuai dengan profesinya. Tapi ada pun fikih yang sudah sangat detail itu kita tidak wajib tahu. Yang penting kita bisa sholat, bisa puasa. Kalau kita punya harta kita wajib tahu zakat sesuai profesinya, itu saja. Itu yang fardu ain, harus tahu. Kalau ada orang muslim kok nggak tahu sholat, dosa. Ada orang muslim nggak tahu ibadah puasa, dosa. Karena ini perkara yang maklum minad-din bid-darurah, perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Maka sesiapa yang meninggalkan perkara-perkara fikih yang pokok karena dia malas, disebut sebagai pelaku maksiat. Tapi kalau dia ingkar wajib sholat, dia tidak melaksanakan sholat karena mengatakan sholat tidak wajib, tidak puasa karena beranggapan puasa tidak wajib. Kalau ini berdasarkan keyakinan dia bahwasanya puasa, sholat, haji tidak wajib, maka statusnya berubah menjadi kafir. Bukan pelaku maksiat lagi, tetapi kafir karena dia mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah. Adapun mengingkari furu' fikih itu masuk ranah ikhtilaful ulama, tidak terkait dengan kafir atau muslim. Itu terkait dengan perbedaan pendapat antar para ulama. Adapun terkait dengan ilmu dunia dan akhirat, Al-Ghazali malah mengatakan di dalam bukunya Ayyuhal Walad, termasuk ada di kitab Ihya Babul Ilmi, disebutkan bahwa ilmu apapun yang tujuan kita itu untuk meraih dunia, maka ilmu itu disebut sebagai ilmu dunia. Maka orang yang ibadah kok karena riya, kata Ghazali, itu disebut sebagai mencari ilmu dunia, nggak dapat akhirat, dia hanya dapat dunia. Orang yang puasa karena riya juga dapat dunia saja, tetapi tidak dapat akhirat. Orang yang belajar tafsir, belajar hadis karena niatnya dunia,
hanya dapat dunia dan berarti dia belajar ilmu dunia. Ya. Nyantri nanti niat lanjut studi ke Timur Tengah, ke Mesir, Al-Azhar, S1, S2, S3, wis pokoknya cita-cita jadi menteri agama, nah, kan? Untuk jadi menteri agama, senangi umum. Alhamdulillah saya jadi menteri agama. Bukan lillah, nah, maka ini jadi ilmu dunia. Tapi kalau dia belajar matematik, belajar fisika, belajar kimia lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, yang ia gunakan kelak untuk kemaslahatan kaum muslimin, kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan masyarakatnya, kebaikan negaranya, maka dia berarti telah belajar ilmu akhirat. Jadi ilmu dunia atau ilmu akhirat ini menurut Al-Ghazali yang menentukan itu hati kita, bukan nama dari cabang ilmu itu sendiri, tapi hati kita menentukan. Kalau orang belajar lillahi ta'ala, maka berarti dia belajar terkait dengan ilmu akhirat. Kalau tidak, berarti dia belajar ilmu dunia. Sehingga kita tidak ada pemisahan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Maka ulama-ulama kita sejak zaman dahulu sadar terkait hal ini. Maka fisikawan pun, ahli astronomi pun selalu menulis pengantar di dalam kitab-kitabnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Seperti itu. Ditulis muqaddimah bukunya dengan tahmid dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan Allah itu ngasih ilmu kepada kita hanya sedikit. Dulu pada masa Nabi orang belajar semua cabang ilmu, yang penting belajarlah. Pada masa sahabat yang penting belajar. Dulu itu belum ada namanya ilmu fikih, itu belum ada. Ini tauhid, itu belum ada. Ini sorob, ini balaghah. Masih ilmu itu masih satu. Belajar sama Rasulullah, belajar kepada sahabat. Mulai zaman tabi'in itu mulai ada yang namanya cabang-cabang ilmu. Mulai ada penulisan-penulisan ilmu. Orang mulai mencari hadis Nabi Muhammad SAW, mengumpulkan hadis, akhirnya muncullah ilmu hadis. Mulailah kemudian penelitian terkait hadis sahih atau tidak sahih dan lain sebagainya, seperti yang tertulis di dalam kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, sebelum nanti dilanjutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Syafi'i di sana sudah merinci terkait hadis ahad, hadis mutawatir dan sebagainya. Sehingga nanti muncul yang nama ilmu mustalahul hadis atau ulumul hadis. Muncul di Mekah, di Madinah, orang yang konsentrasi terkait fikih. Sa'id bin Musayyab zaman tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal, Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya. Konsentrasi kepada ilmu fikih, mereka juga menulis ilmu fikih, membuat fatwa-fatwa, maka muncullah cabang-cabang ilmu yang namanya ilmu fikih. Muncul juga orang-orang yang bicara terkait Allah, terkait Tuhan, terkait malaikat, terkait dengan hari kiamat dan lain sebagainya, sehingga muncul yang namanya ilmu tauhid. Para ulama kita ketika membuat klasifikasi cabang-cabang ilmu itu punya banyak tujuan. Ini ilmu akidah, ini ilmu fikih, ini usul fikih, ini bahasa, ini apa, sejarah. Itu banyak punya tujuan. Di antara tujuannya memudahkan kita di dalam belajar. Maka Ibnu Nujum punya buku yang khusus tentang cabang-cabang ilmu. Para filosof lain punya buku khusus mengenai cabang-cabang ihsaul ulum. Ya, ada namanya Al-Mufradat, kitab-kitab khusus terkait dengan cabang-cabang ilmu. Kalau Ibnu Nujum punya namanya Al-Fihrisat. Fihrisat itu kalau dapat bahasa kita sekarang daftar isi cabang-cabang ilmu sampai di zaman dia. Buku tebel khusus terkait dengan cabang-cabang ilmu yang muncul sampai zamannya.
Ibnu Nujum. Ibnu Khaldun juga punya kitab Muqaddimah yang di dalamnya juga menulis cabang-cabang ilmu yang sampai di zamannya. Ini Muqaddimah Khaldun ini sangat luar biasa bukunya. Enggak terlalu tebal ya, sekitar 400-500 halaman. Tapi sangat luar biasa. Karena banyak sekali persoalan-persoalan sosial politik yang dibahas di situ, termasuk tentang cabang ilmu pun bahas. Termasuk yang paling unik di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu membahas tentang ilmu perdukunan. Namanya Asrarul Huruf. Bisa dibuka di sana di Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau Asrarul Huruf itu kalau bahasa kita ilmu abjad. Kalau ada orang yang pernah tahu, pernah lihat TV atau pernah lihat buku primbon, itu akan lihat ada bulat, ada alif, jim, dal, ya kan? Ro, ada segitiga, namanya bahasa kita rajah. Ya, rajah. Bahasa Arab namanya Asrarul Huruf. Itu sudah ada sejak dulu itu ilmu itu. Sudah lama. Konon dari Maroko. Ada yang bilang Maroko konon dari orang-orang Persia. Ada yang bilang itu konon dari orang Yahudi dulu. Waktu orang Yahudi belajar sihir. Kitab namanya Asrarul Huruf. Yang dipelajari oleh siapa? Gus Samsudin. Nah, kalau tahu. Ya. Mujarrabat. Ya. Atau apa namanya itu? Kalau nggak Mujarrabat namanya Syamsul Ma'arif Kubro. Ada itu, saya punya bukunya. Jadi di Muqaddimah Ibnu Khaldun disebutkan, dan di situ dikatakan itu bukan ilmu tanjim, bukan ilmu astrologi atau astronomi, tapi itu ilmu perdukunan. Ada di para ulama kita mengklasifikasikan ilmu hukum, ilmu apa, ada semua. Itu supaya kita itu belajar itu sistematis, belajar itu lebih mudah. Asal mau belajar tauhid, nanti sambil belajar fikih, sambil belajar ini, biar gampang. Kalau semua cabang ilmu itu jadi satu, kita mumet, ya kan, bingung. Tapi sekarang justru mulai di ini ya, yang SD itu semua cabang ilmu jadi satu ya. Masih awal-awal mungkin niatnya biar gampang, biar kalau sekolah nggak bawa semua satu tas itu, enggak, isinya itu buku semua, keberatan bawa buku, akhirnya buat satu buku tapi semua materi ada gitu ya. Ya. Nanti kalau udah kelas lanjut baru dipecah-pecah gitu. Yang kedua, selain supaya kita itu belajarnya itu mudah, para ulama kita itu juga memberikan klasifikasi ilmu itu karena punya implikasi hukum atau mempermudah kita memahami Al-Quran. Ketika hendak jadi tafsir butuh ilmu bahasa, perdalam ilmu bahasa sampai menguasai, perdalam ilmu ulumul Quran sampai menguasai, perdalam terkait nasih mansukh dan sebagainya sampai menguasai, sehingga nanti dia bisa sesuai target. Saya ingin menjadi mufassir, langkah-langkahnya itu jelas. Saya ingin menjadi seorang fakih, langkah-langkahnya jelas. Saya ingin menjadi seorang ulama kalam, langkah-langkahnya jelas. Step by step-nya itu jelas. Kalau kita gerambiangan belajarnya, semuanya mau dimakan, bingung. Maka di Al-Azhar itu, di masjid sampai sekarang, itu ada namanya ruwak. Ruwak itu sekolah di dalam masjid. Ruangan. Itu syekh ini ngajarin ilmu kalam, syekh ini belajar fikih, syekh ini belajar apa. Dan kita belajar sesuai dengan yang kita sukai. Karena belajar kalau sesuai dengan minat kan lebih cepat. Dan ternyata di Al-Azhar itu ulama-ulama besar Al-Azhar itu justru kebanyakan yang sukses yang berasal dari masjid ini. Ada namanya jami' ya, jami' itu masjid, jami'ah itu universitas ya. Jadi ada dua lembaga di Al-Azhar, ada masjid dan universitas. Yang sukses itu bahkan dari masjid, yang sering ngaji di masjid. Termasuk yang di universitas itu biasanya nambah ilmunya ke masjid. Karena di masjid itu manhaji, terstruktur, kitab ini selesai, ganti naik, kitab ini selesai, ganti kitab, struktur. Tapi kalau sudah kuliah, ditarget pokoknya sekian SKS, harus selesai, paham rampung, pokoknya harus, ya kan gitu. Maka kadang orang ilmu itu suruh ngapal, sebelum hafal. Nah, kalau di situ dituntut, saya niat belajar fikih, bismillah saya harus paham, gitu kan. Sehingga banyak keluaran situ ulama-ulama besar luar biasa. Ya. Dan yang ada di Al-Azhar itu yang di Mesir itu ring satu semua, ulama besar nomor 1 dunia semua. Bukan kelas Mesir, kelas dunia.
Jadi dulu saya ngaji sama Syekh Hasan Asy-Syafi'i, kalau ngaji situ kalau Syekh Hasan Asy-Syafi'i nggak hadir, ada dua kemungkinan. Kalau tidak sakit, lagi seminar ke luar negeri, lagi seminar ke Perancis, seminar ke Amerika, kemana, ngajar di masjid, dan kita bisa ketemu biasa saja, tawaduknya luar biasa. Pulang naik angkot, ulama kelas internasional itu, pulang naik angkot. Sahabat Sokor, saya pernah di bis, ketemu di bis, Sahabat Sokor, Masya Allah. Itu ulama kelas internasional ya, luar biasa. Dalam Mesir kalau udah kelas internasional itu otaknya udah kayak komputer gitu. Kalau kita punya satu Ustadz Hidayat ya, yang luar biasa. Di Mesir banyak yang seperti itu. Bahkan sebenarnya kiblatul ulama, kiblatul ilmi, kiblatnya ulama dan kiblatnya ilmu. Ya. Jadi kita bisa belajar ke ulama sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin belajar saya ini, ilmu ini, kan gitu, enak. Dan punya implikasi hukum, karena setiap cabang ilmu itu punya hukumnya masing-masing. Namanya tauhid. Akan kita tahu belajarnya awalnya begini, terkait dengan Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, Rasul, sifat wajib, sifat jaiz, dan sebagainya. Dan nanti ada implikasi, orang yang ingkar maka dia kafir. Ya, orang yang tidak mau beriman dia kafir. Orang yang mau beriman berarti mukmin. Orang yang percaya dengan ayat-ayat mutasyabihat tetapi tidak sesuai dengan paham-paham yang digariskan oleh Rasulullah berarti ahlul bid'ah. Jelas. Kalau fikih implikasinya apa? Kalau saya belajar fikih, kalau di mazhab Syafi'i punya 5 implikasi, namanya hukum taklifi. Mutaklifi, ada bagian khusus. Apa itu? Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah, 5. Kalau akidah ini harus berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang sifatnya mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga tidak mungkin satu sahabat dengan lainnya itu saling berbohong, atau banyak perawinya, entah sahabat, entah tabi'in, entah siapalah, dan perawinya itu banyak, sehingga mustahil mereka itu ngumpul bareng sepakat membuat hadis palsu. Ada yang memberikan batas minimal berapa perawinya, ada mengatakan 9 jalur tapi beda gitu. Jadi bukan bawahnya itu banyak jalur tapi ujung-ujungnya mengerucut sisa cuma 1 jalur, enggak. Tapi minimal sampai Rasul itu masih ada 9 jalur. Nah, ini mutawatir. Jadi terkait ilmu akidah itu harus berdasarkan nas yang mutawatir, yaitu Al-Quran atau hadis Nabi yang mutawatir. Kenapa demikian? Karena akidah itu terkait perkara yang pasti, yang yakin, terkait dengan iman, Islam, kafir, musyrik, maka harus berdasarkan dalil-dalil yang yakin juga, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Itu kita yakin benarnya. Karena kalau hadis seperti hadis ahad, itu belum yakin benarnya, bisa jadi nanti diternyata dhaif, ternyata maudhu, atau mungkin bisa jadi hadis maudhu, hadis palsu, mu'addal atau apa, macam-macam, mungqati dan sebagainya. Itu masih ada kemungkinan lemah. Urusan akidah tidak boleh berdasarkan riwayat-riwayat yang lemah, harus yang pasti, yakin. Karena implikasinya kamu muslim, kamu kafir, kamu musyrik, ya kan? Kamu ahli bid'ah dan sebagainya kan. Nah, ini hati-hati, maka ulama kita sangat hati-hati. Maka seluruh ulama Islam kecuali kelompok Wahabi, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya semua menggunakan hadis mutawatir ataupun Al-Quran untuk perkara-perkara terkait dengan ilmu akidah. Loh, tapi kan ada hadis-hadis yang ahad terkait urusan akidah. Contoh hadis Jibril tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Al-Islamu Al-Islamu bunil Islamu al-khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa ituz zakah, wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini hadis ahad. Terus mal iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yawmil akhir bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Mal ihsan an ta'budallaha annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ini kan hadis ahad. Bagaimana menyikapi ini? Maka para ulama mengatakan hadis ahad di dalam perkara-perkara akidah boleh dipakai posisinya menguatkan apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran atau hadis mutawatir, tetapi dia tidak menjadi hujah yang independen. Artinya terkait dengan iman, Islam itu banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Maka hadis Jibril ini menguatkan, tapi tidak menjadi hujah yang independen. Contoh yang tidak ada di dalam Al-Quran, umpamanya bisa jadi nggak ada dalam Al-Quran, maka dia tidak dijadikan patokan di dalam akidah. Oh, contohnya apa? Terkait dengan banyak tanda-tanda kiamat, dukhon, apa macam-macam lah tanda-tanda kiamat. Ya. Sehingga ketika ada yang ingkar salah satu dari tanda-tanda kiamat, kecuali yang sudah mutawatir, maka dia statusnya masih muslim, tidak kafir. Kecuali yang dia itu ingkar terhadap perkara-perkara yang mutawatir, tidak beriman kepada Allah, menganggap Allah dua atau Allah tiga, kafir, gitu. Jadi itu fungsinya. Terkait akidah itu hati-hati banget. Maka Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Fasl Tafriqah Bainal Islam wan Zindiqah itu wanti-wanti sekali, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Jangan mudah menganggap orang lain itu zindik. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri di dalam Majmu' Fatawa pun wanti-wanti sekali. Hati-hati mengkafirkan orang lain. Lebih baik menganggap orang lain itu muslim padahal dia kafir, daripada kita mengkafirkan seseorang padahal dia muslim. Karena ketika kita mengkafirkan seorang muslim, maka kita akan jatuh kepada diri kita sendiri, yang kita sendiri menjadi kekafiran. Hati-hati. Maka ulama kita sangat hati-hati. Maka Imam Al-Ghazali di dalam Fasl Tafriqah Bainal Islam wan Zindiqah itu memberikan klasifikasi. Kalau orang-orang yang hanya berbeda di dalam urusan akidah terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, itu cukup paling jauh ahlul bid'ah. Itu paling jauh. Tapi tetap muslim. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Syiah itu muslim, Khawarij itu muslim, Murji'ah itu muslim. Tapi karena pemahaman mereka melenceng di dalam akidah dalam ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu biasanya dulu itu untuk orang-orang non ahlu sunnah wal jamaah, bukan sesama ahlu sunnah wal jamaah, dan biasanya terkait dengan perkara akidah. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Iraqi di dalam bukunya Al-Farqu Bainal Firaq. Disebutkan situ. Dalam Firqah An-Najiyah itu, siapa yang disebut Al-Firqah An-Najiyah? Apa kita terkait dengan perbedaan fikih atau akidah? Secara terang benderang, Al-Baghdadi mengatakan yang dimaksudkan adalah terkait dengan perkara akidah. Jadi kalau akidahnya itu terkait dengan hal-hal ayat-ayat mutasyabihat berbeda dengan ahlu sunnah, maka dia ahlul bid'ah atau ahlul dhalal, tapi muslim. Ini ya. Adapun terkait dengan fikih, perkara perbedaan dalam fikih itu masuk ikhtilaful ulama. Karena fikih itu seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Lum'ah bab awal, itu mengatakan bahwa fikih itu dibangun dari dalil dzanni. Ya, fikih dibangun dari dalil dzanni. Tadi saya baca buku Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa jilid berapa itu? Jilid 6 atau jilid berapa tadi itu? Sama juga mengatakan demikian. Jadi fikih itu dibangun dari dalil dzanni, bukan dalil qat'i. Sehingga karena dia itu dalil dzanni, maka dalil dzanni itu apa? Ya kan, dalil dzanni itu apa? Dalil dzanni itu dalil yang masih mungkin dipahami berbeda. Kalau qat'i tadi, terkait akidah itu harus qat'i. Itu maksudnya qat'i adalah dalil yang tidak bisa dipahami dua makna. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Satu ya satu, nggak bisa satu setengah, nggak bisa menjadi dua. Maka siapapun yang mengatakan Allah itu dua atau tiga, kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang ketiga, trinitas. Kafir jelas. Ya. Oh sudah, ya. Jadi itu akidah pakai dalil qat'i yang pasti datangnya kebenarannya. Adapun fikih tadi itu dalil dzanni yang itu masih mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para
ulama. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ya. Semua ulama itu terkait wudhu menggunakan ayat ini. Ayatnya satu. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat lain selain satu ayat ini terkait wudhu. Tetapi gara-gara huruf ba, wamsahu bi, huruf ba kok satu memahami lil iltisaq semua, jami uraksi. Nah, ini yang dipakai Muhammadiyah ya, Hanafi. Ada yang mengatakan juz'un minhu atau litab'id, sebagian kecil. Maka dalam adab Syafi'i 3 helai rambut pun ketika sudah basah, ketika wudu sudah sah. Ada 2 pendapat, padahal ayatnya sama, tapi memahaminya berbeda. Maka para ulama mengatakan, atau Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa pendapat saya ini benar. Ra'yi shawab yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghairi shawab wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapat saya itu benar, saya harus yakin. Salat saya begini, subuh tanpa qunut, saya harus yakin itu yang benar, harus yakin. Tapi ada kemungkinan salah, masih ada meletakkan kemungkinan. Pendapat lain itu salah kok, subuh kok pakai qunut, tapi ada kemungkinan benar. Jadi masih ada kemungkinan, karena dalilnya dzonni atau dalil praduga, dalil yang sifatnya praduga. Maka di dalam ilmu fikih boleh berbeda. Dan ketika kita menghadapi perbedaan itu, maka yang kita lakukan adalah sifat toleran. Maka di Muhammadiyah itu ada rojih dan marjuh. Rojih itu adalah pendapat yang kuat menurut Muhammadiyah. Ada menurutnya, karena menurut yang lain belum tentu kuat. Rojih, ada marjuh yang lemah. Menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Karena sesuatu yang kuat pun menurut Muhammadiyah saat ini belum tentu nanti menjadi kuat. Ketika dikaji lagi bisa jadi oh ternyata lemah pendapat kita hapus, dimansuh namanya, dihapus, bisa. Dan terjadi. Foto Kiai Haji Madalan dulu haram, sekarang boleh bisa ru'yah di HPT, dulu pakai ru'yah HPT 1 yang belakang sudah pakai hisab pun masih pakai hisab iliatul hukmi, hisab matla, hisab wujudul hilal. Mulai tahun depan kita sudah nggak pakai hisab wujudul hilal, kita pakai kalender global. Jadi itu kuat menurut siapa dan kapan. Maka pendapat lemah itu bukan bid'ah, bukan sesat, apalagi kafir. Maka hati-hati menggunakan terma kafir ini. Bukan bid'ah, bukan sesat, bukan kafir. Bid'ah itu ma khalaqal kitab was sunnah, segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ada pendapat, sekiranya ada sandaran dari Al-Quran, meskipun umum, dalil umum, maka itu bukan bid'ah. Bahkan pendapat lain mengatakan al-bid'ah itu apa? Ma khalaqal kitab was sunnah wa sunan al-khulafa ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'in. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, pendapat tabi'in, pendapat sahabat, pendapat tabi'in dan tabi'in. Maka semua pendapat fikih, sekiranya masih ada cantolan dari pendapat sahabat, masih ada cantolan dari pendapat tabi'in, masih ada cantolan dari pendapat tabi'in, maka itu bukan bid'ah. Maka kayak qunut subuh bukan bid'ah, Imam Syafi'i tabi'in. Ya, yang nggak qunut ada Imam Hanafi yang dari tabi'in dan lain sebagainya. Atau sifatnya hadis umum terkait baca surat Yasin. Ya, akan baca Quran banyak sekali. Faqra'u ma tayassara minal Quran, faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Quran, baca yang mudah dari Al-Quran, banyak sekali. Membaca Yasin, membaca Fatihah, terserah. Membacanya di hari Sabtu, membaca Yasinnya di hari Jumat, terserah. Cantolannya ada. Faqra'u ma tayassara minal Quran, jelas. Maka perkara-perkara ini bukan bid'ah karena ada cantolannya dari Al-Quran, meskipun sifatnya umum. Kuntu nahitukum ziyaratal qabri fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah.
karena itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Mau menjelang Lebaran, mau menjelang Ramadan, mau sekarang, ya terserah. Ada cantolannya. Idza iltaqal mu'minani fayatasafahani ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Sekiranya ada dua orang mukmin ketemu, kemudian saling berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya akan sirna sampai mereka berpisah. Mau sungkemannya pas halal bihalal, pas hari raya Idul Fitri, atau di luar itu silakan, cantolannya jelas. Maka jangan kemudian kita mengatakan, loh, halal bihalal kan nggak ada di zaman Rasul, sungkeman kan nggak ada di zaman Rasul, jabat tangan setelah sholat kan nggak ada di zaman Rasul. Hanya ada hadis umum. Adapun mau jabat tangan setelah sholat, mau sebelum sholat, mau di jalan, mau kapan saja terserah, tapi kan ada dalilnya. Maka perkara-perkara ada dalil meskipun umum, ini tidak terkait dengan bid'ah karena ada cantolannya, baik Quran, baik sunnah, baik pendapat sahabat, baik tabi'in ataupun tabi'in. Maka para ulama memberikan keluasaan terkait dengan persoalan fikih ini. Nah, Al-Baghdadi sendiri juga mengatakan bahwa yang dimaksud firqah najiyah di dalam hadis Nabi itu bukan terkait dengan persoalan fikih, bahwa saya yang paling benar, lain-lainnya sesat. Itu bukan terkait dengan perkara fikih. Kalau perkara fikih itu namanya pendapat khilafiyah fuqaha, maka boleh berbeda. Maka dulu Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan Imam Syafi'i ternyata setelah ilmunya luar biasa, punya kafa ilmiah luar biasa, pendapatnya berbeda dengan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal, ternyata kemudian berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hambal. Pada muridnya punya murid juga Daud Az-Zahiri, ujung-ujungnya berbeda juga. Punya murid kesayangan pembawa madhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani. Beberapa persyarat Al-Muzani, meskipun dia itu pembawa bendera madhab Syafi'i, terkadang ada beberapa yang berbeda. Di antaranya adalah terkait dengan imam wanita. Wanita boleh menjadi imam, makmumnya laki-laki. Al-Muzani membolehkan, padahal di dalam madhab Syafi'i enggak, secara umum. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan kita sikapnya adalah sikap toleransi, menghargai, menghormati, tidak boleh menganggap perbedaan fikih ini menjadi orang yang sesat, orang yang ahli bid'ah dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya singgung sedikit nanti terkait dengan perkara musik, yang itu juga bagian dari furu' cabang fikih, bukan cabang akidah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan untuk sholat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.